Baik, terima kasih Ibu dosen, Ibu Dwi Retno, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan. Salam sehat, salam sejahtera. Ini sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Bu Dwi Retno ini bersama dan rekan-rekan semua. Saya pertama kali ini harus disclaimer dulu nih. Malang adalah tempat yang saya selalu tunggu-tunggu untuk mengunjungi semuanya Bu Retno. Jadi kemarin waktu Mas Dias bilang, ini mau minta tolong Mbak untuk ngomong di acara di Undra, waduh saya udah berat asik, nanti bisa ke Malang ternyata online nggak apa-apa, waduh. Padahal saya malah, waduh kalau bisa offline seru banget. Nah, karena saya memang salah satu tempat favorit saya adalah di Malang nih, jadi saya iri nih sama teman-teman yang setiap hari bisa menikmati kecantikan Malang, udara yang masih segar dan lain sebagainya ya. Nah, perkenalkan hari ini rekan-rekan sebelum kita mulai diskusi, hari ini saya bersama teman-teman dari Traveloka. Yang pertama Mbak Icu. Mbak Icu adalah tim Public Policy dan Government Relations di Traveloka yang mengcover Indonesia dan Thailand nih teman-teman. Nah, beliau ini sama seperti saya, beliau ini sekolah juga di Prancis ya Mbak Icu ya, tapi sebelumnya nih kami membajak beliau dari Paris nih rekan-rekan. Jadi sebelum ke Traveloka nih beliau kerja di OECD di Paris. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, nah saya juga bisa nih ngajak Mbak Icu buat diskusi ya rekan-rekan. Nah, yang kedua adalah Mas Galih. Selamat siang Mas Galih. Mas Galih ini adalah intern untuk Public Policy dan Government Relation, Ibu Dwi Retno dan juga rekan-rekan semua. Mas Galih ini masih kuliah Mas Galih ya di Fakultas HI ya Mas Galih ya di Bandung, Unpar ya Mas, betul ya? Di Unpad Mbak. Oh maaf Unpad, salah saya Unpad. Nah beliau ini adalah salah satu intern dari Kampus Merdeka. Jadi tahun ini kita mendapatkan ribuan aplikasi dan kita memilih 2 untuk mendukung tim public policy. Jadi saya juga bersyukur ada Mas Galih ya. Nah, yang kedua adalah Mbak Syarifah. Mbak Syarifah ini juga masih kuliah rekan-rekan dan beliau ini juga salah satu mahasiswa intern dari Kampus Merdeka. Nah, saya ingat nih kampusnya karena saya sekolah di sana waktu kecil dari Semarang, dari Undip ya Mbak ya. Dan sorry saya malah lupa fakultasnya apa ya Mbak Syarifah. HI dari juga. HI juga Mbak. HI juga, oke. Dan Mbak Iva dan Mas Galih ini dua-duanya dipilih oleh kami melalui seleksi yang mendaftar dari kampus mereka. Jadi jangan lupa rekan-rekan, nanti kalau tahun depan sudah mulai harus intern, nah jangan lupa Traveloka siap untuk istilahnya welcome teman-teman. Baik, nah Ibu Dwi mohon izin hari ini saya mungkin akan mulai dengan beberapa disclaimer. Yang pertama rekan-rekan, zaman saya kuliah tadi kan Budi, waduh ini kuliahnya 2, tapi ini ada backgroundnya nih teman-teman. Zaman dulu nggak kayak teman-teman sekarang ya, teman-teman sekarang kan banyak distraction ya, jadi kuliahnya lebih susah dong. Banyak film-film Korea seru gitu kan ya, di mana-mana udah bisa nonton. Zaman saya sama Mas Dias, Pak Dias nggak ada ya, jadi biar bisa saya ajak, biar temen tuanya bareng nih. Kalau Bu Dewi kayak masih sangat muda. Nah, kalau zaman saya dan Pak Dias kuliah nggak ada hiburan teman-teman. Jadi hiburan lain adalah cari teman. Nah, itu sebabnya saya kuliah 2. Jadi sebenarnya semua berdasarkan dari waktu dan energi yang tersisa ya, dan generasi gap nih. Jadi kayaknya nggak bisa dibandingkan. Saya yakin kalau teman-teman sekarang kegiatannya nggak banyak di sosial media, pasti juga udah berkuliah double nih dan hebat-hebat. Dan zaman dulu mungkin kuliah tidak sesusah zaman sekarang nih kayaknya. Kalau saya lihat nih mata kuliah zaman sekarang, wah keren-keren banget. Termasuk ngomongin soal entrepreneur dan digital economic. Nah ini kan susah. Zaman dulu nggak ada nih teman-teman. Dulu saya nggak tahu tuh apa itu kewirausahaan. Kuliah aja gitu kan. Selesai baru mikir soal kerja. Zaman sekarang kan nggak ya. Nah tapi hari ini specifically saya diminta untuk bicara tentang tourism. Tapi kenapa saya pengen menyinggung soal kreativitas dan entrepreneurship, karena yang saya salut dari anak-anak muda sekarang adalah teman-teman ini bisa gitu memaksimalkan waktu teman-teman untuk melihat sesuatu solusi yang timbul akibat adanya banyak problem di lingkungan kita.
dan itu istilahnya, dan itu bisa membuat suatu inovasi. Sama seperti Traveloka, mungkin next silahkan kita bisa langsung ke slide-nya. Jadi itu disclaimer dulu Ibu Dwi Retno. Oke, mungkin saya bisa dibantu slide-nya. Ya, next, langsung next. Terima kasih Mas, mohon izin. Ya, baik. Sama rekan-rekan dengan Traveloka, pendiri kami yaitu Mas Albert dan juga Mas Ferry Unardi. Mas Albert dari Medan, rekan-rekan, dan Mas Ferry dari Padang, Sumatera Barat. Dahulu mereka berdua kuliah di Amerika. Dan ketika mereka ingin pulang, sama seperti rekan-rekan sekarang, Mas Ferry dan Mas Albert ini anak-anak muda yang sangat-sangat progresif, sangat inovatif gitu ya, dan juga sangat kreatif. Jadi ketika mereka ingin pulang ke Indonesia, mereka menemukan suatu masalah nih. Mereka tidak dapat dengan mudah mendapatkan flight yang cepat dan juga tepat waktunya begitu. Jadi zaman dulu mungkin rekan-rekan nggak ada ya di dunia di mana orang kalau mau beli tiket, teman-teman, itu harus line up di sebuah toko gitu ya untuk membeli tiket. Apakah Bu Dwi Retno masih ngerasain hal seperti itu? Mungkin enggak ya, karena Bu Dwi Retno jauh di umurnya sama saya. Nah, zaman dulu itu kalau beli tiket apapun itu harus ke sebuah instansi, katakanlah seperti itu ya. Dan ini adalah masalah yang dilihat oleh pendiri Traveloka karena ini tidak efisien. Untuk itu, karena mereka memiliki background yang berhubungan dengan sains atau technical gitu ya, atau engineer atau computer science, maka mereka mulai istilahnya kalau anak zaman sekarang ngoprek-oprek gitu ya, Jawa kan, saya juga orang Jawa, ngoprek-ngoprek ini rekan-rekan. Nah, lalu mereka menemukan solusi yang membuat at least mereka dan rekan-rekan mereka ini terbantu dan waktunya lebih efisien, yaitu online travel agent. Jadi rekan-rekan, Traveloka zaman dulu, kalau sekarang teman-teman pasti lihatnya Traveloka ini ada banyak produk ya, tapi sebenarnya zaman dulu kita mulai dari OTA atau online travel agent yang sebenarnya muncul karena kekreativitasan founders kami dan juga inovasi founders kami dalam melihat masalah yang ada di lingkungan mereka. Nah, ini tadi hubungannya dengan potensi teman-teman ya yang sekarang masih kuliah. Ini saya mau mendekatkan dengan angle tersebut. Nah, setelah 10 tahun nih rekan-rekan, tahun ini Traveloka baru saja merayakan ulang tahun ke-10 pada kuartal 1 ya, jadi pada bulan Maret. Nah, apa yang terjadi setelah 10 tahun nih teman-teman? Setelah 10 tahun Traveloka itu lahir. Kami sekarang tidak hanya di Indonesia rekan-rekan. Kita ada di 6 negara di Southeast Asia region. Dan market share-nya yang paling besar. Jadi kami sangat bangga karena kita sekarang beroperasi tidak hanya di Indonesia. Bayangkan inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak Indonesia, ya, satu dari Medan, satu dari Padang nih, yang sekolah di Amerika kembali melihat masalah lalu menciptakan solusi ini. Dan juga teman-teman, kami yang saat ini employee-nya ada sekitar 2.000 across the area ya teman-teman, across the country, mostly Indonesian, kantor kami di BSD. Dan itu 6 lantai rekan-rekan, dan engineer, data science-nya, marketing timnya, PPGR, mostly orang Indonesia. Bayangkan inovasi yang diciptakan oleh orang Indonesia yang di-maintain oleh anak-anak muda Indonesia, termasuk saya masih muda juga, ngaku muda ya, ini bisa dipercaya oleh negara-negara tetangga, oleh 6 negara yang lain. Saya mungkin kalau saya bilang saya baru 1,5 tahun nih di Traveloka, ini sangat bangga karena berarti betul-betul ciptaan anak-anak Indonesia ini mampu compete di global market. Dan itu nanti akan bisa kita diskusikan lebih lanjut ya Bu Dwi Retno ya, bagaimana kita ini harus ready untuk global market. Ya. Mohon izin Mas untuk next slide. Terima kasih. Nah rekan-rekan, setelah 10 tahun ini, apa saja sih yang kita lakukan yang sehubungan dengan kerjasama dengan pemerintah atau stakeholder yang lain across the region, saya ulangi, across the region, tidak hanya di Indonesia, untuk mengembangkan sektor pariwisata digital. Banyak sekali rekan-rekan. Nah, yang pertama nih rekan-rekan yang ingin saya sampaikan,
pasti kita semua tidak akan pernah lupa ya bahwa generasi kita semua ini pernah mengalami lockdown selama lebih dari 2 tahun ya rekan-rekan. Ini adalah pengalaman hidup kita nih rekan-rekan yang tidak akan pernah kita lupa. At one point in our life, we were fighting against pandemic. Ini akan selalu ada dalam memori kita. Nah, apa hubungannya dengan pariwisata? Rekan-rekan pasti tahu ya, ketika the pandemic hits Indonesia or pandemic hits the world, one of the biggest sectors yang hit the most is actually tourism. Obviously, kenapa? Karena tentu saja orang-orang nggak mau traveling ya. Jangankan traveling, bertemu orang tua saja tidak bisa, apalagi traveling, ya nggak? Nah, apa yang kita lakukan? Karena ketika kita bicara tourism, teman-teman, ini bukan hanya untuk orang-orang yang mid up level ya, bukan buat orang-orang yang mau healing gitu ya. Ketika kita bicara tourism itu rekan-rekan, itu banyak faktor loh rekan-rekan. Ada kita sebagai penikmat perjalanan, ada penyedia jasa perjalanan, ada penyedia jasa layanan hotel, ada UMKM di sana yang menyediakan makanan, oleh-oleh, transportasi dan lain sebagainya. So when we talk about tourism, teman-teman, it actually the ecosystem is so huge. Apa artinya? Artinya adalah ketika revenue atau income sektor pariwisata turun, maka impact-nya buat ekosistem, buat UMKM, buat pelaku pariwisata, penyedia jasa pariwisata itu juga berpengaruh. Nah, apa yang kita lakukan rekan-rekan? Hal yang paling penting ketika pandemi terjadi adalah kita bersama-sama pemerintah Indonesia bekerja sama berkolaborasi untuk membuka vaccination center. Rekan-rekan, ada 6 vaccination center the whole year yang kita buka di Indonesia untuk memastikan bahwa banyak sekali masyarakat yang bisa memesan slot untuk vaksin. Vaksinnya dari mana? Tentu saja dari pemerintah Indonesia. Namun karena kita bergerak di bidang digital dan orang-orang masih di rumah, jadi kita membantu memastikan bahwa masyarakat yang punya akses digital bisa pergi ke puskesmas atau pergi ke sentra vaksinasi dan mendapatkan slot untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ini impact-nya luar biasa, sekitar hampir 100.000 masyarakat tervaksin lewat aplikasi Traveloka rekan-rekan. Nah, tadi saya bicara tentang UMKM. Aktivitas yang lain yang berhubungan dengan membantu robustnya sektor digital tourism adalah kita bekerja sama dengan Kementerian Creative Economy dan juga Coordinating Ministry of Maritime and Investment untuk booster staycation. Nah, Bu Retno dan rekan-rekan tolong jawab ya di chat. Saya akan melihat chat nih. Kira-kira nih kalau teman-teman nih zaman dulu, mungkin kalau saya dan sayang ya Pak Dias ya ada ya. Kalau saya dan Pak Dias tuh dulu ya zaman kita kuliah, pokoknya kita gosipin Pak Dias saja ya Bu Retno ya. Rekan-rekan mumpung Pak Diasnya nggak ada gitu. Saya nggak terlalu jauh loh Bu. Zaman dulu nih kalau dompet ketinggalan di rumah pasti kembali. Nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, kalau dompetnya ketinggalan di rumah kembali nggak teman-teman? Pulang nggak ke kos-kosan atau pulang ke rumah untuk ngambil dompet? Ayo dong dijawab di chat, yes or no? No ya, oh pulang, oh ada yang pulang, luar biasa nih Mas Bagia. Jangan-jangan seumuran kita. Banyak yang no, oke. Oh ada yang pulang nih. Mas Biruni Ahmad Safin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau handphonenya ketinggalan, pulang nggak? Pulang nggak kalau handphonenya ketinggalan? Pulang jelas ya, pulang pasti harus diambil handphone. Jangan sampai status kita ini nggak update kan di sosial media. Ini penting kita harus update status ya. Exactly rekan-rekan, exactly. Nah, impact-nya apa sih? Apa hubungannya saya bicara dengan kerjasama staycation dan road trip trend tadi? Karena apa? Ketika pandemic hits tourism sector, lalu pemerintah kembali menggalakkan workation. Workation ini kerja sambil vacation gitu ya, kalau teman-teman familiar, atau staycation. Imagine teman-teman ini masih muda, disuruh di rumah 2 tahun. Stres kan? Harus healing kan? Nah, begitu dibuka, begitu informasi itu ada di apps kita, di handphone yang teman-teman kalau ketinggalan itu pasti pulang, ini langsung permintaan untuk staycation dan workation atau studycation meninggi.
Artinya apa? Artinya adalah kerjasama dengan pemerintah yang mendukung terjadinya movement pariwisata melalui digital means itu sangat membantu ekonomi. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada rekan-rekan yang saya harap hampir semuanya menjadi user Traveloka ya. Nah, itu Indonesia, teman-teman. Bagaimana dengan Singapura atau negara lain? Sama, di Singapura juga kami memfokuskan pada mitigasi pasca pandemik. Jadi bagaimana caranya kolaborasi dengan pemerintah ini membantu pelaku pariwisata UMKM yang berhubungan dengan sektor pariwisata tetap terjaga dengan program-program yang kita lakukan. Nggak cuma di Indonesia rekan-rekan, tapi juga di Vietnam dan juga di Singapura. Again, angle yang ingin saya tekankan adalah imagine product that was developed by Indonesian talent has been accepted by other country in Southeast Asia, and we build trust dari pemerintah di luar sana. Imagine that's the impact of having the greatest talent from Indonesia, rekan-rekan, termasuk nanti hopefully teman-teman yang ada di Unbrau. Next, Mas, mohon izin, terima kasih. Mas atau Mbak, maaf. Nah, teman-teman, kita masih bicara masalah support kita ke pemerintah untuk sektor pariwisata. Pasti teman-teman semua tahu ya, bahkan logonya di hari ini ada G20-nya. Kami juga berperan aktif teman-teman dalam G20. Kita mendukung istilahnya event tersebut dan juga advokasi tentang policy dan juga mengamplify cerita atau mengamplify G20 ini. Nah, teman-teman pasti dari 148 orang yang hadir hari ini semuanya tahu tentang G20 kan? Tapi bagaimana dengan masyarakat di luar? Nah, untuk itu aplikasi kita atau tim kita bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan ada cerita-cerita yang kita berikan ke masyarakat tentang apa sih itu G20, apa yang dibahas di dalam Digital Economy Working Group, itu dari kacamata komunikasi ke publiknya. Dari konten juga rekan-rekan, kita bergabung dalam Industry Task Force. Jadi gini teman-teman, Industry Task Force itu kalau dibayangkan arisannya teman-teman yang ada dalam industri teknologi, teman-teman dari ride hailing, teman-teman dari telemedicine, teman-teman dari cloud service provider, teman-teman dari manapun, ini semua bergabung dalam sebuah task force yang namanya Industry Task Force, di mana Traveloka adalah koordinatornya. Apa sih yang kita lakukan rekan-rekan? Ada yang tahu nggak DEWG itu apa? Boleh tulis di chat. Belum ada jawab? Oke, saya lanjut. DEWG, ya, DEWG ini ada Digital Economy Working Group rekan-rekan. Jadi kalau teman-teman tahu ya G20 ini ada banyak sekali isu-isu yang dibahas, bukan gitu? Nah, Digital Economy Working Group ini specifically under Kominfo dan memang membahas isu-isu yang terkait dengan teknologi. Nah, untuk itu pas sekali dengan Traveloka dan kita support DEWG secara aktif untuk menyuarakan tren-tren Indonesia, teknologi di Indonesia, bagaimana impact-nya dengan ekonomi. Dan karena kita adalah salah satu pelaku pariwisata terbesar, tentu saja kita menyuarakan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mendukung pariwisata. Next, Mas, mohon izin, thank you. Mas atau Mbak, maaf. Nah, tadi saya bicara kerjasama dengan pemerintah. Mengapa sih penting begitu ya? Lalu apa hubungannya dengan pariwisata, teman-teman? Nah, teman-teman, kalau kita lihat stat ini, sebenarnya tourism sektor ini impact-nya untuk global economy. Nah, saya yakin teman-teman karena Fakultas Ekonomi senang banget kan kalau udah dikasih data, wah langsung matanya hijau. Itu kayak kalau dikasih slip gaji matanya hijau. Kalau data sebenarnya saya nggak terlalu nih, saya anak filsafat soalnya gitu ya. Tapi ini penting dari rekan-rekan. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita bicara masalah tourism, ini kita termasuk salah satu penyumbang GDP yang cukup besar. Bahkan besar juga, lebih dari 10% global GDP. 10%, itu gede banget loh rekan-rekan. Nah, lalu gimana? Sebelum pandemik, itu growth-nya cukup tinggi. Nah, teman-teman lihat, bahkan ketika dibandingkan dengan industri yang lain, contohnya seperti retail misalkan, atau healthcare, itu kita cukup di atas. Dan artinya apa? Artinya bahwa tourism ini perannya penting dalam meningkatkan ekonomi globally ya rekan-rekan. Jadi impact-nya sangat-sangat besar.
Jadi peluang bekerja, peluang untuk inovasi, peluang untuk pengembangan industri pariwisata ini nggak main-main, tinggi juga gitu. Terutama ketika pariwisata digabungkan oleh teknologi. Mengapa? Jawabannya di next slide. Next slide please. Terima kasih. Baik. Mengapa? Tadi saya bilang, kenapa sih kok cukup tinggi gitu ya? Kenapa sih kok pariwisata? Karena gini teman-teman, dulu ketika kita bilang pariwisata kan kesannya orang cuma jalan-jalan begitu kan. Tapi again, saya akan menggarisbawahi sekali lagi. Ketika kita bilang digital tourism, itu impact-nya sangat banyak rekan-rekan. Bukan hanya kita yang melakukan perjalanan untuk berwisata contohnya. Bukan hanya teman-teman yang semoga jadi usernya Traveloka ya. Tapi ekosistem di belakangnya, penyedia jasa hotel, penyedia jasa maskapai, penyedia jasa restoran, penyedia jasa oleh-oleh, dan lain sebagainya, penyedia jasa transportasi lokal, pemerintah lokal, itu semuanya terimpact oleh pariwisata. Nah, sebenarnya kalau kita bicara digital traveling atau digital tourism, itu ada dua kacamata nih teman-teman, dari consumer effect sama dari industry effect, yang sebenarnya semuanya ini mengerucut pada 3 poin. Trust, 4 poin. Trust, transparency, search, and comparison. Apa artinya? Kalau dari kacamata konsumer nih teman-teman, kacamata teman-teman semua ini ya, kita sebagai konsumer ya, ketika kita mendapatkan service digital tourism, itu artinya kita mendapatkan opportunity untuk traveling secara convenient. Nah, contohnya apa? Teman-teman, again, ini masalah generation gap nih. Maaf nih, bawa umur ya, mohon maaf. Dulu teman-teman, kita gosipin Pak Dias lagi ya. Dulu Pak Dias dan saya nih, zaman dulu nih rekan-rekan, kalau kita coba deh nanti tolong kasih komen ya benar atau tidak. Zaman dulu teman-teman, mungkin ayah ibu teman-teman atau om tante teman-teman masih melakukan ini. Kalau tahun baru nih teman-teman, tahu nggak kalau dapat tanggalan yang dilihat duluan apa? Ayo apa? Sambil saya minum dulu nih. Ayo apa? Ayo dong dijawab. Kalau tiap tahun baru nih, kita biasanya dulu dapat tanggalan. Sekarang mungkin enggak ya, tapi kita biasanya dapat tanggalan dinding tuh yang gede banget. Bu Dirta juga boleh jawab loh. Kalender merah, bener. Kalender merah, bener banget Mbak Vivi, Mbak Francisca, Mas Zendan. Pertama kali kalau dapat kalender di tahun baru tuh kita lihat yang dilihat tanggal merahnya rekan-rekan. Karena apa? Nggak bisa gitu kita mau pulang mau mudik 2 minggu lagi pesennya sekarang, atau mau jalan-jalan ke Bali tanggal X pesennya sekarang, nggak bisa. Kita harus menginvest waktu untuk ke sebuah tempat, sebuah institusi untuk ngecek, Mbak, Mas, tanggal ini apakah ada flight ke sana, ini itu, hotelnya apa, itu. Itu artinya apa? Level of convenience itu tidak terlalu tinggi. Nah sekarang begitu ada digital tourism, you don't need to do that. You don't need to invest your time going somewhere and asking somebody else, asking whether there will be a flight on certain date. You can click, it's just one click away. You can scroll up, click and choose. It means the convenient level of traveling is increasing significantly. Itu dari konteks customer ya, itu impact dari digital tourism. Lainnya apa? Ketika kita invest waktu, itu kita sebenarnya invest uang kan, invest efisiensi kan. Jadi apa? Value for money-nya itu kecil. Dengan adanya digital tourism, value for money-nya gede. Selain teman-teman tidak perlu spend waktu atau spend uang untuk melakukan perjalanan ke sebuah institusi atau sebuah kantor untuk memesan tiket, teman-teman bisa di rumah. Do it by yourself, easy, convenient, and cheaper. Lainnya apa maksudnya value for money? Artinya apa? Bahwa teman-teman bisa mendapatkan opsi lebih banyak karena semuanya terdaftar. Ribuan hotel, jutaan hotel terdaftar di aplikasi kita. Jadi teman-teman bisa compare on that time. Very, very specific hotel A bikin hotel B bikin. Jadi selain convenient, teman-teman sebenarnya mendapatkan competitive pricing dan juga value for money yang lebih tinggi dibandingkan traditional traveling, ya enggak? Itu dari kacamata consumer. Dari kacamata industri apa? Nah, tentu saja yang paling penting adalah improve customer relations. Dulu teman-teman, zaman dulu banget, teman-teman mungkin nggak ngerasa ini.
Kalau kita traveling dan kita nggak nyaman di sebuah hotel, itu kalau mau komplain waktunya lama, teman-teman. Lama banget. Belum tentu juga dijawabnya nggak Bu Dwi Retno. Sekarang, if you don't like the place, you can actually just give 1 star on that particular hotel. What happened? Somebody will contact you and ask for further information. And if you're lucky, maybe they will offer you a kind of special price or like whatever ya. Jadi intinya adalah hubungan antara teman-teman dan pemilik usaha itu lebih erat. Karena apa? Customer satisfaction menjadi parameter yang paling penting di dunia digital tourism. Nah, lainnya apa? Access new market. Teman-teman ingat nggak bahwa tahun ini adalah tahun pertama setelah lockdown di mana kita boleh mudik. Benar apa benar? Benar ya. Pemerintah atau media membahasakannya sebagai the great mudik of the year, the great mudik of the century. Karena apa? Ini tahun pertama kita mudik. Impact-nya apa sih mudik ini dalam dalam digital tourism? Teman-teman, karena sebenarnya dari 270 juta masyarakat Indonesia yang punya handheld atau yang punya smartphone, itu hampir melebihi dari jumlah masyarakat sekitar 300-an. Dan pengguna internet itu 210 juta, artinya apa? Ketika terjadi great mudik tadi rekan-rekan, karena semua anak-anak muda juga ikut mudik kan, banyak sekali area-area wisata baru yang bermunculan. Contohnya saya nih, saya sempat jalan dari Jakarta ke Bali lewat Pacitan, lewat daerah-daerah baru yang saya nggak pernah tahu. Saya baru tahu bahwa Pacitan itu pantainya cantik banget teman-teman. Bahwa ada restoran yang enak banget di situ. Sure enough, selain karena saya sudah tidak terlalu digital savvy dibandingkan rekan-rekan, anak-anak mudanya apa? Foto langsung pasang di Instagram dengan narasi yang sangat cantik. Impact-nya area tersebut menjadi area wisata yang baru. Mohon maaf, sebentar. Mohon maaf. Nah, artinya apa? Bahwa akses ke new market ini terjadi karena adanya digital tourism, karena adanya inovasi, karena adanya suatu gebrakan gitu ya di dunia tourism. Baik, next Mas, please. Terima kasih. Baik, nah teman-teman tadi saya bicara, jadi sebenarnya Traveloka itu sudah 10 tahun. Nah, dengan adanya pandemik tadi teman-teman, sebenarnya inovasi kami ini berkembang. Kami tidak hanya bicara soal booking hotel atau booking flight saja. Saat ini kita sudah ada COVID test. Tadi saya bicara ya tentang vaksinasi, program vaksinasi. Kita juga ada online check-in yang sebenarnya ini sangat membantu. Jadi sebelum teman-teman ke sana, teman-teman sudah online check-in, jadi aman, tidak akan ketinggalan pesawat. Kita ada delivery, kita ada gamification, kita ada pay later juga yang apa? Menanggulangi efek dari penyebaran penyakit yang dapat terinfeksi ketika berinteraksi secara langsung ketika proses pembayaran. Dan ini semua inovasi ini teman-teman sebenarnya terjadi ketika COVID ini berlangsung. Artinya apa? Kalau anak muda sekarang berarti jangan khawatir deh, setiap ada masalah pasti ada solusi. Nyatanya ini terjadi dengan kita. Selama ada teknologi dan selama ada creative thinking dan jiwa entrepreneurship, there must be a way, there must be a leeway. Begitu. Next Mas, mohon izin, thank you. Baik. Nah, teman-teman ini sedikit, maaf agak loncat, ini sedikit tadi sudah saya jelaskan ya, ketika kita melihat kalender ya. Sebenarnya ini yang terjadi itu begini teman-teman. Ketika COVID, kita melihat bahwa tren masyarakat ketika berpergian itu berubah. Kalau dulu nih teman-teman, yang namanya ibu-ibu, pokoknya kalau diskon disikat duluan gitu kan. Oh pokoknya nggak bisa, kalau diskon duluan nih harus dibeli gitu. Dan tadi saya bilang tanggal merah, jauh-jauh hari udah pesan. Nah sekarang teman-teman, dengan adanya digital tourism, ternyata yang kita lihat orang-orang ini lebih punya jiwa fleksibel. Jadi ini tren terbaru teman-teman. Kalau dulu nih, saya kalau mau berpergian, pokoknya 2 bulan ini harus semuanya aman. Tiket sudah harus ada, nama hotel sudah harus ada, itinerary sudah harus ada. Nowadays, no. Sekarang anak-anak muda, user kami,
if you guys want to travel tomorrow, you actually book the ticket and everything today. Itu yang terjadi. Ini adalah tren baru dan muncul ketika pandemik. Tren lainnya apa? Bahwa ketika orang berpergian, itu yang diutamakan adalah health, hygiene, and sustainability. Artinya apa? Kalau lokasi yang dituju itu tidak ada, tidak mengatakan mereka ada certified, sudah aman, sudah divaksin, semua orang nggak akan datang untuk mengunjungi rekan-rekan. Mereka nggak mau ambil risiko itu. Jadi murah saja tidak cukup kalau zaman sekarang ketika kita bicara tourism, ya. Nah, closer atau lokal. Tadi saya cerita masalah perjalanan dari Jakarta lewat Pacitan dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman, going to closer area itu adalah tren tourism yang baru juga. Orang-orang suka berpergian di area yang proximity-nya dekat. Nah, yang terakhir ini yang back to nature yang menarik buat saya. Ternyata sekarang rekan-rekan gara-gara pandemik ini orang akan lebih tertarik untuk melakukan perjalanan yang ke area-area yang mengutamakan istilahnya nature ya. Jadi ini lebih appealing buat pelaku pariwisata dan ini menarik sekali 4 tren ini. Thank you. Next please. Terima kasih. Baik, tadi saya bicara tentang sustainability rekan-rekan. Ini betul-betul dibuktikan dari research rekan-rekan. Nah, ini dalam slide ini kelihatan bahwa sebenarnya anak-anak muda nih teman-teman itu kalau traveling sukanya adalah yang berurusan dengan sustainability. Nah, untuk itu sebenarnya mulai dari tahun kemarin teman-teman, dan sekarang sustainability issue ini dekat sekali juga ya dengan Traveloka, kita menanam 50.000 mangrove di Bali dan Mandalika. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa sustainability ini adalah salah satu isu yang harus kita utamakan. Karena research menunjukkan juga bahwa tren sekarang ketika berpergian itu yang mau back to nature, yang health, yang hygiene, mengangkat isu-isu sustain. Nah, bahkan teman-teman yang menarik adalah sekarang anak-anak muda, mereka ini mau loh membayar lebih untuk pergi atau untuk menginap ke lokasi yang istilahnya memperhatikan isu-isu sustainability. Contohnya no plastic ya, no straw. Itu banyak sekali anak-anak muda yang rela membayar lebih demi tinggal di tempat-tempat yang isu sustainability-nya terjaga. Begitu. Ini menarik sekali buat saya. Zaman dulu kita masih yang plastik nggak apa-apa lah, nggak ada yang lain gitu ya. Tapi sekarang justru yang jadi tren ini adalah tempat-tempat yang menjaga isu sustainability. Baik, terima kasih Mas. Next please. Next, Mas Rizky. Ya, baik. Nah, selain di Indonesia nih teman-teman, kita juga mengutamakan isu-isu sustainability di negara lain. Contohnya di Singapura misalkan. Singapura itu kan kalau kita dengar nama Singapura, asumsi kita bersih, semuanya nggak ada masalah ya teman-teman, plastik aja nggak ada gitu kan. Nah ternyata masih ada isu, jadi kita melakukan istilahnya trash collection ya, atau waste awareness activity dengan membersihkan atau mengajak volunteer untuk membersihkan area-area yang di dekat Marina Reservoir di Singapura. Dan ini ternyata banyak sekali peminatnya rekan-rekan. Jadi kita mengangkut 130 kilo sampah loh teman-teman dalam waktu 1 jam. Dan ini di Singapura. Saya juga selalu mikir bahwa Singapura itu bersih, tapi ternyata masih ada sampahnya teman-teman. Baik, next Mas, terima kasih. Baik, nah teman-teman, ketika kita bicara sustainability tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita mengkawinkan nih rekan-rekan. Jadi kan kita bicara tadi perlu kreatif ya. Salah satu yang dilakukan oleh Traveloka ini kita mengawinkan antara isu sustainability dalam kreatif ekonomi nih rekan-rekan. Karena apa? Ketika kita bicara pariwisata nih teman-teman, sebenarnya ada komponen lain yang sangat penting, yaitu kreatif ekonomi. Ya kan, bicara tentang food, bicara tentang souvenirs, bicara tentang movie, itu semuanya adalah bicara atau diskusi tentang kreatif ekonomi. Nah, untuk itu teman-teman, salah satu yang kita lakukan adalah mengangkat isu sustainability dalam kreatif ekonomi.
kita bersama-sama dengan PFN dan juga Kemenpar membuat satu film yang bisa teman-teman saksikan di beberapa platform sekarang ya. Judulnya adalah From Sunset to Sunrise. Jadi film ini bercerita tentang perjalanan hidup dua anak muda, rekan-rekan, namun kita sisipi isu sustainability dan settingnya adalah Bali dan Yogyakarta. Yang menarik nih rekan-rekan dari film ini adalah Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno tampil di dalam film tersebut dan juga beliau mengatakan pentingnya mangrove ya. Jadi isu yang diangkat tetap isu lingkungan. Semoga teman-teman sempat melihat ya. Kalau belum lihat jangan lupa From Sunset to Sunrise ya. Lucu ceritanya. Silahkan next Mas. Baik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan yang terkait dengan tourism. Nah, tadi saya menyampaikan juga ya bahwa ketika kita bicara digital tourism, sebenarnya kita juga bicara kreatif ekonomi, ya nggak? Tadi saya sudah bicara tentang film. Apakah kita berhenti sampai situ saja? Tidak. Jadi ketika kita bicara kreatif ekonomi, tadi saya bilang kita bicara food, kita bicara souvenir, kita bicara film. Nah, salah satu kerjasama yang kita lakukan nih teman-teman untuk meningkatkan kreatif ekonomi adalah kita bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat campaign atau video tentang makanan-makanan Indonesia. Mas Gali tolong nanti dibantu ya untuk memutarkan video tentang isu TW ini. Nah, video ini rekan-rekan akan disiarkan di 15 KBRI seluruh Indonesia rekan-rekan. Dan konten dari video ini adalah tentang wisata kuliner. Jadi ini istilahnya mengangkat rempah-rempah Indonesia, mengangkat produk food Indonesia ke dunia global. Ini salah satu bentuk kita mendukung tourism dalam kreatif ekonomi. Jadi sebagai kakinya tourism ini juga kreatif ekonomi. Nah, sebelum saya ngomong ke yang lainnya, tolong Mas Gali bisa di-share dulu videonya atau Mas Rizky, mohon izin. Maaf, Mas Rizky itu bisa di-play di PPT-nya, videonya bisa diklik. Jadi dari situ aja Mbak bisa diklik. Ya, tolong Mas Rizky. Nah, sebagai disclaimer nih teman-teman, artisnya adalah teman-teman Traveloka sendiri. Bisa Mas Rizky? Mungkin dibesarkan kalau boleh. Nggak apa-apa. Jadi sembari melihat supaya menghormati waktu rekan-rekan, saya menjelaskan aja. Mungkin bisa diputar, Mas. Baik. Nah, jadi isu TW adalah sebuah campaign. Oh, bisa ya. Diputar aja, Mas. Kalau boleh. Mungkin sambil menunggu Mas Galih bisa langsung komunikasi dengan Mas Rizky ya. Ya, sambil saya menjelaskan. Nah, jadi rekan-rekan mungkin sedikit konteks saja bahwa video kemarin kita buat untuk mendukung sebuah acara judulnya Indonesia Spice Up the World. Jadi intinya adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa ada produk-produk makanan Indonesia yang kita kenalkan ke dunia global. Mungkin teman-teman dulu ingat ya, yang ada rendang goes to Europe atau rendang goes global gitu ya. Nah, ini harapannya dengan event Indonesia Spice Up the World, ini nanti nggak cuma rendang nih rekan-rekan yang akan naik, tapi semuanya makanan-makanan Indonesia yang enak-enak ini. Wah, sayang banget videonya nggak ada suaranya ya. Cuman ini ini saya aja ini udah mau makan siang nih, saya ngeliatnya aja lapar ya teman-teman. Nah, tapi intinya adalah itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ketika saya sampaikan, ketika kita bicara tentang tourism, itu sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang flight saja, bicara tentang hotel saja, bicara tentang restoran saja, tapi kita bicara juga tentang kreatif ekonomi, di mana di dalamnya ada UMKM. Jadi bukan restoran yang besar, tapi juga ada produk-produk
kecil ya, seperti jasa transportasi yang size-nya masih kecil, jasa penyedia makanan yang size-nya masih kecil, ataupun jasa homestay yang ada di BUMDes misalkan, yang ada di desa wisata, atau bahkan film-film kreatif yang diciptakan oleh anak bangsa. Itu semuanya adalah salah satu jejaring yang harus kita pastikan untuk maju bersama-sama. Dan Traveloka sebagai perusahaan teknologi yang mengedepankan inovasi, fokusnya memang di situ rekan-rekan, di semua arah begitu. Nah, ada beberapa cerita yang ingin saya share juga when it comes to SME rekan-rekan. Sebagai contoh saja, impact dari digital teknologi dalam dunia pariwisata. Ada beberapa partner kita, salah satu contohnya adalah Jayamahe Easy Ride, ya, sebuah UMKM. Dia base-nya di Bali rekan-rekan. Ketika traveling, beliau ini tidak mendapatkan pemasukan apapun karena tentu saja bisnisnya drop. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Instead of menunggu sampai pandemic selesai, kita mengeducate partner kami untuk berpikir, hey, maybe it's time to go beyond Bali. Kalau misalkan tidak ada orang yang datang ke Bali, let's bring you outside Bali. So what happened? Kita mengencourage partner kita untuk memulai bisnis tidak hanya di Bali area saja cakupannya, tapi juga di luar area. Impact-nya apa? Saat ini Jayamahe Easy Ride tidak hanya beroperasi di Bali, tapi bahkan di 15 kota lain. Contoh lain apa? Iron Shuttle, ini juga partner kita rekan-rekan. Dulu ketika pandemik, dia hanya fokus di satu kota saja. Sekarang karena edukasi kita, karena kedekatan kita mengencourage, kita mengajarkan bagaimana digital business ini berjalan, dia akhirnya bisa expand. Ada 20 shuttle sekarang di 20 kota. Yang membuat hati saya terenyuh nih rekan-rekan adalah yang terakhir, KYM Trans. Ini masih transportasi juga ya, size-nya UMKM. Dengan edukasi digital yang kita lakukan nih rekan-rekan, mereka revenue-nya membesar dari 200 juta ke 500 juta. Ini bukan main-main loh, cukup besar ya. Nah, ini adalah impact bahwa ketika kita bicara digital tourism rekan-rekan, itu bukan hanya memindahkan traditional business menjadi digital, tapi juga memastikan continuity atau sustainability of that business. Ya, jadi to change one business from traditional to digital is one thing, but to make sure that this business runs and sustain in digital industry, that's another thing. Dan itu yang kita lakukan end to end. Nah, saya pengen nih teman-teman tolong dari Traveloka untuk share, bisa kan Mas Rizky bisa kasih akses ke Mas Galih untuk control the screen. Tolong bisa diputar tentang video sustainability kita di Bali, please. Sambil saya masih ada waktu ya Ibu Dwi. Ya, jadi ada satu video yang kita lakukan ini yang sifatnya berhubungan dengan sustainability. Jadi kita melakukan penanaman mangrove di Bali sebanyak hampir 50.000, dan ini sebenarnya teman-teman semua perusahaan bisa menanam mangrove ya. Tapi yang paling penting ada selain menanam mangrove itu apa? Jangan spray and pray ditanam terus dicuekin aja gitu ya. Nah, yang kita lakukan juga melakukan workshop untuk masyarakat. Nah, semoga suaranya bisa nih. Bisa ya? Ini kan ada sesi tanya jawab ya, teman-teman sembari menonton video ini sembari juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan wisata, penghijauan, dan sebagainya. Dengan adanya pohon mangrove nanti ikan-ikan itu tidak perlu lagi kita cari ke tengah. Jadi para nelayan itu tidak usah lagi pakai jukung ke tengah.
mereka mancing gampang, mudah, karena banyak mangrove. Kembali sekarang masyarakat sudah mulai menanam mangrove dan tahu manfaatnya. Jadi mereka kembali lagi, sudah bisa melihat beberapa satwa yang hidup di sana, terus banyak ikan, terus bisa mereka untuk liburan, untuk keluarga juga. Penanaman pohon mangrove ini akan menjadi cerita buat anak-anak cucu kita, bahwa ini ditanam oleh sepulan bersepulan hamba-hamba kami terdahulu, sehingga dimanfaatkan oleh anak-anak cucu kita nanti kita ke depan. Nah, saya kira itu berkelanjutan, ya, berkelanjutan pemeliharaan, ada tim-tim khusus untuk merawatnya gitu. Jadi harapan ke depannya yang lebih besar, mohon kepada semua pihak, terutama pemerintah, mungkin dari Traveloka juga mendukung tetap menjaga dan melestarikan hutan mangrove yang ada di Indonesia. Terutama juga yang ada di desa kami, mohon seperti itu. Karena dengan adanya mangrove, banyak manfaat bagi masyarakat. Kerang juga ada, wisata, banyak satwa yang hidup di sana, termasuk beberapa jenis burung juga. Dan itu akan menjadi bagian dari sisi ekonomi kami untuk mempromosikan, terutama untuk pengunjung dan tamu. Terima kasih. Mas Gali, satu lagi dong, boleh nggak di isu TW-nya? Siap, Mbak. Thank you. Nah, itu teman-teman saya mau nambahin deh sedikit lagi sebelum tanya jawab ya Bu Dwi, mohon izin. Jadi sebenarnya kenapa sih kok mangrove itu penting ya teman-teman? Jadi sebenarnya ini dua hal sih. Yang pertama untuk isu sustainability tersebut gitu ya, karena teman-teman pasti familiar deh dengan climate change ya nggak? Nah, mangrove ini salah satu tanaman yang menyerap karbon dioksida yang cukup tinggi, yang very significant teman-teman. Itu sebabnya saya rasa mangrove ini penting untuk ditanam. Nah, tapi yang lainnya sebenarnya teman-teman, ketika tadi ada di video ya, ketika kita menanam mangrove ini, ikan-ikannya juga jadi lebih banyak, nelayan juga jadi lebih banyak, bagus pendapatannya. Cuman kalau di dalam konteks pariwisata, hutan mangrove ini juga merupakan tujuan wisata yang cukup penting gitu. Jadi nantinya, nggak sekarang nih ya, 5 tahun, 7 tahun ke depan, ketika mangrove ini sudah besar, itu merupakan tujuan wisata yang sangat penting yang bisa didigitalisasikan. Aduh, keselip. Jadi itu ada dua angle. Nah, Mas Gali sudah bisa belum isu TW-nya, Mas? Kita coba ya. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Indonesia Spice Up the World.
kasih banget Mas Gali. Thank you banget. Itu kaya banget ya Indonesia teman-teman. Dan saya rasa salah satu cara supaya kita meningkatkan ekonomi income dari masyarakat dengan cepat dan tepat, nggak cuma di Indonesia, tapi juga globally adalah dengan cara mendigitalisasikan. Karena dengan digital, it's only one click away. Dan itu salah satu impact terbesar dari dunia tourism. Artinya apa? Moving forward, kita sangat yakin, kita sangat optimis bahwa digital tourism will grow stronger. Thank you. Bu Diretno, over to you for question. Terima kasih Bu Widya, sangat-sangat bergizi sekali ya hari ini tadi. Daging semua isinya. Oke. Ini tepat pukul 11 kita langsung kembalikan ke MC ya. Alhamdulillah tanpa ada tambahan-tambahan ini dan berjalan dengan lancar ya. Silahkan Mbak siapa tadi?